Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung campuran pada pecahan. Jadi nanti kita akan membahas tentang berbagai macam operasi hitung yang di dalamnya terdapat berbagai macam pecahan juga. Untuk kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ada 3 cara penyelesaian yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Ketiga cara penyelesaian ini akan kita sesuaikan dengan apa yang diminta oleh soal. Apabila soal menginginkan hasilnya dalam bentuk pecahan biasa, maka bisa kita rubah semua pecahan yang ada pada soal tersebut menjadi pecahan biasa. Apabila diminta hasilnya dalam bentuk pecahan campuran, sama, kita juga akan merubah semua pecahan menjadi pecahan biasa. Kemudian di akhirnya nanti akan kita rubah saja pecahan biasa tersebut menjadi pecahan campuran. Apabila yang diminta oleh soal hasilnya dalam bentuk pecahan desimal, maka kita akan merubah semua pecahan yang ada dengan merubahnya menjadi pecahan desimal. Begitupun apabila diminta menjadi pecahan persen, maka kita akan rubah semua pecahannya menjadi pecahan persen. Untuk cara merubah pecahan sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Silakan nanti dilihat di video-video sebelumnya, dan juga nanti akan kami letakkan linknya di akhir video jika Anda mengalami kesulitan untuk menemukan di mana video tersebut. Sebelum kita masuk, Ananda harus sudah bisa mengetahui cara penjumlahan pecahan dan juga pengurangan pecahan, karena ini akan sangat membantu sekali dalam mempelajari pelajaran ini. Dan juga nanti akan kami siapkan juga link untuk belajar cara menjumlahkan dan juga mengurangkan. Bagi Anda yang masih mengalami kesulitan dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan, silakan nanti diklik di link pada bagian akhir video ini. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu merubah semua pecahan menjadi pecahan biasa. Hal ini kita lakukan karena hasil yang diminta itu berbentuk pecahan biasa ataupun pecahan campuran. Misalkan kita memiliki sebuah soal 1/4/5 dikurang 0,25 ditambah 3/4. Kita perhatikan pada pecahan yang pertama ini dia berbentuk pecahan campuran 1/4/5. Pada pecahan kedua ini, pecahan ini berbentuk pecahan desimal yaitu 0,25. Dan pada pecahan yang ketiga ini berbentuk pecahan biasa. Nah, karena yang diminta hasilnya dalam bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran, maka semua pecahan ini akan kita rubah menjadi pecahan biasa kecuali pecahan biasa, karena dia sudah dalam bentuk pecahan biasa, jadi tidak perlu kita rubah lagi. Sekarang kita akan merubah pecahan campuran 1/4/5 menjadi pecahan biasa. Caranya ada di video sebelumnya, silakan Anda cek kembali. 1/4/5 ini bentuk pecahan biasanya adalah 9/5. Kemudian kita akan merubah pecahan desimal 0,25. Bentuk pecahan desimal 0,25 itu adalah 1/4. Kenapa 1/4? Karena 0,25 ini apabila kita rubah menjadi pecahan biasa itu sama dengan 25/100. Kemudian kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 25, nanti hasilnya adalah 1/4. Kemudian kita tinggal tuliskan 3/4 saja, karena 3/4 ini sudah dalam bentuk pecahan biasa, tidak perlu lagi kita rubah-rubah. Setelah semuanya ini menjadi pecahan biasa, selanjutnya kita akan
mengecek penyebut masing-masing pecahan. Pada pecahan pertama penyebutnya itu 5, pada pecahan kedua penyebutnya 4, pada pecahan ketiga penyebutnya 4. Nah, karena ketiganya ini berbeda penyebutnya, tidak bisa langsung kita kurangkan dan kita jumlahkan. Maka kita harus samakan terlebih dahulu semua penyebutnya agar bisa kita kurangkan dan kita jumlahkan. Cara untuk menyamakan penyebut silahkan Ananda pelajari di pelajaran kelas 5. Apabila Ananda masih mengalami kesulitan, nanti silakan dicek di akhir video, akan kami sertakan linknya. Silakan dicek cara menyamakan penyebut. Untuk kali ini kita akan menggunakan KPK untuk menyamakan penyebut dari masing-masing pecahan yang akan kita kerjakan ini. Nah, kita akan samakan penyebut dengan menggunakan KPK. Kita lihat. Yang akan kita samakan penyebut, berarti kita ambil penyebut. Di sini ada angka berapa saja penyebutnya? Ada angka 5, angka 4, dan angka 4. Nah, karena 4, 2 ini sama, maka kita ambil satu saja. Berarti kita cari KPK dari 5 dan 4. Kalau kita cari, kita akan menemukan KPK-nya adalah 20. 20 inilah yang akan menjadi penyebut pada masing-masing pecahan. Maka untuk 9/5 ini akan kita rubah penyebutnya menjadi 20. Nah, setelah penyebutnya menjadi 20, dia juga akan berdampak kepada pembilangnya. Kenapa menjadi 20? 5 ini untuk menjadi 20, 5 ini harus dikali 4. 5 dikali 4 hasilnya 20. Nah, karena 5 ini dikali 4, maka 9 juga harus dikali 4. 9 dikali 4 hasilnya adalah 36. Jadi, setelah kita merubah pecahan 9/5 ini menjadi yang berpenyebut 20, maka 9-nya ini berubah menjadi 36 karena sama-sama dikali dengan 4. Selanjutnya 1/4 ini kita akan rubah menjadi pecahan yang berpenyebut 20. 4 menjadi 20 itu hasil kali dari 4 dikali dengan 5. Karena 4-nya dikali 5, maka satunya juga, pembilangnya ini akan kita kalikan dengan 5 juga. 1 dikali 5 hasilnya adalah 5. Jadi, setelah kita rubah, 1/4 itu adalah 5/20. Selanjutnya 3/4, sama kita akan jadikan pecahan yang berpenyebut 20. 4/20 adalah hasil kali dari 4 dikali 5, maka 3-nya ini juga akan kita kali 5. 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Nah, setelah pecahan ini berpenyebut 20, maka bisa kita kurangkan dan kita jumlahkan. Kita tulis dulu dalam satu bentuk garis per yang panjang, kita tuliskan 20. Tidak perlu kita kurangkan dan kita jumlahkan. Kita tulis saja 20. Karena penyebut itu tidak dikurangkan, tidak ditambahkan. Kemudian kita buat operasi pengurangan dan penjumlahan pada bagian penyebutnya, yaitu 36 dikurang 5 ditambah 15. Setelah bentuknya seperti ini, tinggal kita kurangkan dan kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah 36 dikurang 5 sama dengan 31. 31 ditambah 15 adalah 46. Jadi hasilnya adalah 46/20. Setelah dapat bentuk seperti ini, kita lihat apakah pecahan ini bisa disederhanakan kembali. Kalau kita lihat pecahan 46/20 ini bisa kita sederhanakan. Kedua-duanya bisa dibagi 2. Untuk mengetahui cara menyederhanakan pecahan, silakan Ananda pelajari EPB. Cari EPB kedua angka ini 46 dan 20, maka Ananda akan menemukan EPB-nya adalah 2. Nah, 2 itulah yang akan menjadi pembagi masing-masing angka ini. 46 dibagi 2 dan juga 20 dibagi 2. Hasilnya adalah, kita buat garis per dulu. 46 dibagi 2 hasilnya adalah 23. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Inilah hasil
dari pengurangan dan penjumlahan 1/4 dikurang 0,25 ditambah 3/4 hasilnya adalah 23/10. Jika yang diminta bentuknya pecahan biasa, maka 23/10. Nah, karena 23/10 ini pembilang yaitu 23 itu lebih besar dibandingkan dengan penyebut yaitu 10, maka pecahan ini bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Apabila pembilangnya lebih kecil, maka dia tidak bisa dirubah. Nah, dalam soal ini pembilangnya itu lebih besar dibandingkan dengan penyebutnya. Pembilangnya 23, penyebutnya itu 10, maka bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Bentuk pecahan campurannya adalah 23/10. Untuk cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran, silahkan dicek di video sebelumnya. Jadi hasilnya adalah apabila diminta hasilnya adalah bentuk pecahan biasa, maka hasilnya adalah 23/10. Dan apabila diminta dalam bentuk pecahan campuran, maka hasilnya adalah 23/10. Semoga Anda sekalian bisa mengikuti. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang cara yang kedua, yaitu kita akan merubah semua pecahan menjadi pecahan desimal. Kita akan melakukan ini apabila yang diminta itu hasilnya dalam bentuk pecahan desimal. Misalkan kita memiliki soal yang sama seperti soal sebelumnya. 1/4/5 dikurang 0,25 ditambah 3/4. Maka semua pecahan yang ada di sini kita akan rubah menjadi pecahan desimal. Untuk cara merubahnya silakan dicek di video sebelumnya, nanti linknya akan kami kasihkan di bagian akhir video ini. 1/4/5 ini akan kita rubah menjadi pecahan desimal. Bentuk pecahan desimalnya adalah 1,8. Kemudian kita kurang 0,25 ini sudah dalam bentuk pecahan desimal, tinggal kita pindahkan saja. Kemudian kita kasih tanda tambah. 3/4 bentuk desimalnya adalah 0,75. Kita buat sama dengan, sekarang akan kita kurangkan 1,8 dengan 0,25, kemudian setelah kita kurangkan kita dapatkan hasilnya, lanjut kita tambahkan dengan 0,75. Nah, untuk menjumlahkan desimal Anda harus mengingat sesuatu, yaitu apabila menjumlahkan ataupun mengurangkan pecahan desimal, usahakan tanda komanya itu sejajar. Karena kalau tanda komanya tidak sejajar, biasanya Anda akan mengalami kekeliruan dalam menjumlahkan ataupun mengurangkan. Yang pertama akan kita letakkan 1,8. Setelah itu, nah untuk bilangan untuk pecahan desimal 0,25 ini, kita tuliskan terlebih dahulu tanda komanya untuk menghindari kekeliruan. Selanjutnya baru kita tuliskan angka-angka yang berada di depan dan juga ada di belakang. Untuk kali ini kita tuliskan saja dari belakang. 2 dengan 5 kita tuliskan 2, 5. Kemudian baru kita tuliskan 0, angka yang berada di depan. Baru kita buat garis dan kita kasih tanda kurang. Nah, tatkala kita menemukan bentuk soal seperti ini, kita perhatikan untuk pecahan desimal yang berada di atas 1,8 memiliki jumlah angka di belakang koma cuma 1, yaitu angka 8. Sedangkan pada pecahan kedua 0,25 memiliki 2 angka di belakang koma, yaitu 2 dan 5. Agar Anda tidak keliru dan tidak bingung, maka kita akan menyamakan banyak angka di belakang koma. Di atas itu cuma 1 angka, di belakang itu di bawah itu ada 2 angka, maka kita tambah yang sedikit. Berarti kita tambah yang berada di atas. Kita tambahkan angka 0 sebanyak kekurangannya. Kalau kurangnya 1, kita tambahkan 1 angka 0. Apabila kurangnya 2, 3 atau 4, kita sesuaikan saja. Nah, untuk soal ini kekurangannya itu cuma 1, maka kita tambahkan saja 1 angka 0. Nah, setelah seperti ini tinggal kita kurangkan. 0 dikurang 5 itu tidak bisa, maka 0 ini harus meminjam kepada
kawan yang berada di sebelahnya, yaitu kepada angka 8. Setelah meminjam, 0 ini akan menjadi 10, dan 8 ini karena sudah dipinjam dia akan berkurang, dia menjadi 7. Nah, baru kita kurangkan. 10 dikurang 5 hasilnya adalah 5, 7 dikurang 2 hasilnya adalah 5, kemudian kita turunkan koma, 1 dikurang 0 hasilnya adalah 1. Setelah kita dapatkan hasil pengurangan, tinggal kita jumlahkan dengan 0,75. Sama kita tuliskan terlebih dahulu tanda koma, biar kita tidak keliru. Kemudian kita tuliskan angka yang berada di belakang, 7 dengan 5, 7, 5. Kemudian kita tuliskan angka yang berada di depan, yaitu 0. Kita kasih garis, kita kasih tanda tambah. Tinggal kita tambahkan langsung, 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kita tuliskan angka yang berada di belakang 10, yaitu angka 0. Angka satunya kita sisipkan ke angka yang berada di depan, yaitu angka di atas angka 5. Kita tambahkan 5 ditambah 7 hasilnya adalah 12 ditambah 1 hasilnya adalah 13. 13 kita tuliskan angka di belakang, yaitu angka 3. Satunya kita sisipkan ke angka yang berada di depannya. Setelah itu kita tuliskan tanda koma. Tinggal kita tambahkan 1 ditambah 1, ada 1 ditambah 0 sama dengan 1, karena ada sisipan 1, kita tambahkan lagi 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Jadi didapatlah hasil pengurangan dan penjumlahan 1,8 dikurang 0,25 ditambah 0,75 hasilnya adalah 2,30. Nah, karena angka 0 ini berada di belakang koma dan tidak ada angka lain selain setelah angka 0 ini, maka angka 0 ini boleh kita hilangkan. Jadi hasilnya adalah 2,3. Semoga Anda sekalian bisa memahami untuk penjumlahan dan pengurangan jika hasilnya itu diminta dalam bentuk pecahan desimal. Yang ketiga, apabila hasilnya itu diminta dalam bentuk persen, maka kita akan merubah semua pecahan menjadi pecahan persen. Kita lihat contoh yang sama, 1/4/5 dikurang 0,25 ditambah 3/4. Kita akan rubah semuanya ini dalam bentuk pecahan persen. Untuk cara merubahnya silahkan nanti dicek di video yang berada di akhir, yang linknya berada di akhir. Atau jika Anda masih ingat video kemarin, silahkan dicek di video kemarin. Pecahan campuran 1/4/5 ini kalau kita rubah menjadi pecahan persen, hasilnya adalah 180%. Kemudian dikurang 0,25 ini apabila kita jadikan persen, hasilnya adalah 25%. Dan 3/4 ini apabila kita jadikan persen, hasilnya adalah 75%. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan dan kita kurangkan. 180 dikurang 25, kemudian kita jumlahkan dengan 75. Kita tulis terlebih dahulu 180. Kita tuliskan 25. Kasih garis. Kemudian kasih tanda kurang, kita kurangkan. 0 dikurang 5 itu tidak bisa, maka dia minjam ke angka yang berada di depan. 0 itu menjadi 10, 8 itu menjadi 7. 10 dikurang 5 hasilnya adalah 5. 7 dikurang 2 hasilnya adalah 5. 1 dikurang tidak ada hasilnya adalah 1. Selanjutnya kita akan jumlahkan dengan 75. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan pada persen, persennya itu boleh tidak kita ikut sertakan. Tinggal nanti pada akhirnya, pada hasilnya tinggal kita kasihkan tanda persennya. Kita lanjut ke bagian penjumlahan. 155 dikurang 75, kita kasih garis, kita kasih tanda tambah. 5 ditambah 5 sama dengan 10. 0 ditulis di bagian bawah, satunya kita sisipkan. 5 ditambah 7 sama dengan 13. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Ditambah 1 sisipan menjadi 13. 3-nya kita tuliskan, satunya kita sisipkan ke atas angka yang berada di depan. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2.
Maka didapatlah 230. Nah, tinggal kita tambahkan tanda persen. Selesai. Jadi hasil pengurangan 180 dikurang 25 ditambah dengan 75, hasilnya adalah 230%. Semoga Ananda sekalian bisa mengikuti dan bisa memahami tentang pembelajaran kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung hubungi kami ataupun bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silahkan Ananda catat token aplikasi Mepigo yaitu MTK 86YL3113.